Selamat datang di channel Omatase, Operasi Mau Tahu Sejarah. Pada episode ini kita akan melihat epos pertama yang tercatat dalam sejarah, sebuah cerita kepahlawanan, Epik Gilgamesh. Sekitar tahun 2600 sebelum Masehi, di dataran luas Mesopotamia bagian selatan, berdirilah sebuah peradaban yang kelak dikenal sebagai Sumeria. Inilah tanah di antara dua sungai besar, Tigris dan Eufrat, yang memberi kehidupan melalui banjir tahunan, menyuburkan sawah, dan melahirkan kota-kota pertama dalam sejarah. Dunia kala itu masih sunyi dari kerajaan-kerajaan besar yang kemudian muncul. Mesir baru saja memasuki masa piramida, lembah Indus tengah berkembang dalam misterinya, sementara Tiongkok masih diselimuti kisah leluhur. Namun di Sumer, manusia sudah menapaki langkah besar menuju peradaban. Mereka menulis, membangun, dan mengabadikan kisah. Kota-kota Sumer adalah pusat kehidupan dengan dinding besar, kuil megah, serta ladang yang menopang penduduknya. Uruk, Ur, Lagash, Eridu, dan Nippur menjadi mercusuar dunia kuno. Di dalamnya, masyarakat menemukan cara untuk mengatur diri. Raja sebagai pemimpin perang sekaligus wakil dewa, imam menjaga ritual, pedagang membawa barang dari Anatolia hingga lembah Indus, sementara petani merawat siklus panen gandum dan jelai. Setiap kota adalah kerajaan kecil, kadang bersekutu namun sering bersaing. Dari persaingan itu lahirlah para pahlawan, sebab dunia Sumer adalah dunia di mana kekuatan seorang raja diuji oleh rakyatnya maupun tetangganya. Yang paling istimewa dari Sumer adalah tulisan paku. Dengan stylus dari alang-alang yang ditekan ke tanah liat, mereka meninggalkan catatan yang bertahan ribuan tahun. Dari sanalah muncul daftar raja, doa, perjanjian, hingga kisah yang lebih dari sekadar catatan kisah pahlawan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, manusia menyimpan bukan hanya fakta, tetapi juga imajinasi dan pergulatan batin. Dari sinilah tradisi epik lahir, sebuah warisan yang bertahan melintasi zaman. Bagi orang Sumer, alam adalah panggung para dewa. Sungai dapat memberi panen atau bencana, perang dapat membawa kejayaan atau kehancuran. Semua dilihat sebagai keputusan ilahi. Maka raja-raja tidak hanya penguasa, melainkan juga pilihan langit. Mereka mengklaim diri sebagai wakil para dewa, sambil membuktikan kuasanya melalui perang dan pembangunan kota. Dalam daftar Raja Sumer tercatat nama-nama yang kabur antara sejarah dan mitos. Etana yang disebut naik ke langit, Lugalbanda yang digambarkan perkasa, dan Gilgamesh yang kelak dikenang sebagai raja setengah dewa. Sumer pada masa itu adalah panggung megah, tempat manusia mulai bertanya siapa pahlawan itu, apa makna hidup dan mati, dan mungkinkah manusia melampaui kefanaan. Pertanyaan ini lahir dari perang, dari tembok kota, dari ladang kering, dan dari hati seorang raja yang ingin menantang para dewa. Disinilah muncul Gilgamesh, penguasa Uruk, yang kelak dikenal sebagai pahlawan epik pertama umat manusia. Sebelum kisahnya dipahat di tablet tanah liat, Gilgamesh mungkin hanyalah raja nyata. Ia diyakini hidup sekitar tahun 2600 sebelum Masehi. Pada masa kejayaan Uruk, ia membangun dinding besar mengelilingi kotanya, tanda kekuatan sekaligus ketakutan terhadap musuh. Bagi rakyatnya, ia pelindung sekaligus penindas, kuat, gagah, tetapi juga arogan. Dalam sejarah ia manusia, tetapi dalam kisah ia lebih dari itu. 2/3 dewa dan 1/3 manusia. Sebuah kontradiksi. Perkasa namun rapuh, agung namun terbatas, bercita-cita abadi tetapi terikat oleh kematian. Lahirnya Gilgamesh sebagai figur mitis berkaitan erat dengan tradisi mitologi Sumer. Mereka percaya pada banyak dewa. Anu sang langit, Enlil sang udara, Enki sang kebijaksanaan dan air, serta Inanna sang cinta dan perang. Para dewa itu mencampuri urusan manusia. Kadang menolong, kadang menghukum, kadang sekadar mempermainkan. Kisah pahlawan selalu berhubungan dengan campur tangan ilahi. Sebab bagi orang Sumer, manusia tidak pernah cukup tanpa ujian para dewa. Gilgamesh istimewa karena ia mencerminkan keinginan manusia untuk melampaui batas. Di tengah gurun kering dan sungai yang sulit diprediksi, ia berdiri sebagai simbol keberanian. Ia menaklukkan musuh, menolak dewi, bertarung melawan makhluk raksasa, dan ketika sahabatnya wafat, ia berkelana mencari rahasia hidup abadi. Namun pada akhirnya ia menemukan bahwa keabadian bukan milik manusia. Warisan sejati seorang pahlawan adalah kisahnya sendiri, yang tetap hidup dalam ingatan dan tulisan. Awal kisah Gilgamesh bukan tentang perang besar atau perjalanan jauh, melainkan tentang dunia yang membentuknya. Dunia di mana tulisan baru saja ditemukan, kota-kota mulai menjulang, dan manusia berani bertanya tentang arti hidup. Sebuah dunia di mana sejarah dan mitologi masih berjalan berdampingan.
Di tanah inilah pahlawan epik pertama lahir. Sumer pada 2600 tahun sebelum Masehi, tanah para dewa dan manusia, tanah di mana Gilgamesh menorehkan jejaknya yang abadi. Gilgamesh lahir dalam sebuah dunia yang masih muda, di mana para dewa dan manusia berjalan berdampingan dalam imajinasi kolektif bangsa Sumeria. Ia adalah anak dari Ninsun, seorang dewi yang dikenal bijak, dan Lugalbanda, raja besar, Uruk yang dipuja karena keberanian dan kebijaksanaannya. Dari garis darah ini, Gilgamesh mewarisi dua sisi yang kontras, kekuatan setengah dewa dan kelemahan setengah manusia. Ia adalah figur yang akan menantang takdir, menguji batas, sekaligus menjadi cermin bagi seluruh umat manusia tentang arti kehidupan. Sejak awal kehidupannya, para perawi cerita menekankan bahwa Gilgamesh bukan manusia biasa. Tubuhnya menjulang, kekuatannya sebanding dengan banteng liar, dan semangatnya seakan menyala-nyala bak api dari langit. Tetapi di balik segala keperkasaannya, ia juga membawa sifat yang lebih gelap, kesombongan, haus kekuasaan, dan rasa ingin menaklukkan segala sesuatu di hadapannya. Inilah paradoks yang membuat dirinya bukan sekadar penguasa, tetapi sosok yang kelak dijadikan legenda. Ketika ia naik takhta sebagai Raja Uruk, rakyat mula-mula memandangnya dengan harapan. Mereka percaya bahwa darah ilahi yang mengalir di dalam dirinya akan membawa kemakmuran bagi kota yang penuh dengan tembok tinggi, kuil megah, dan ladang yang subur. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Gilgamesh mudah memerintah dengan tangan besi, memaksa rakyat bekerja tanpa henti, membangun proyek-proyek raksasa yang lebih mencerminkan egonya ketimbang kebutuhan mereka. Ia juga dikenal sering menuntut hak yang tidak adil terhadap rakyatnya, bahkan terhadap keluarga dan para wanita yang seharusnya ia lindungi. Tembok Uruk yang megah memang berdiri kokoh sebagai bukti kebesarannya. Tetapi di balik itu, jeritan rakyat semakin nyaring. Legenda menyebutkan bahwa doa-doa mereka akhirnya sampai ke telinga para dewa. Rakyat meminta pertolongan, berharap agar ada kekuatan yang dapat menyeimbangkan kesombongan raja setengah dewa tersebut. Namun sebelum kisah itu berlanjut, penting untuk melihat sisi manusiawi dari kelahiran Gilgamesh. Ia tidak lahir untuk menjadi penguasa sempurna. Sejak awal, takdirnya adalah menjadi simbol pencarian. Sebagai anak seorang dewi dan raja fana, ia terjebak dalam ketegangan, ingin mencapai keabadian para dewa, namun terikat oleh kefanaan manusia. Sisi inilah yang membuat kisah hidupnya begitu relevan. Bahkan setelah ribuan tahun berlalu, rakyat Sumer percaya bahwa dewa memberikan Gilgamesh kekuatan luar biasa agar ia mampu menuntun manusia menuju hal-hal besar. Tetapi kekuatan tanpa kendali selalu membawa bahaya. Dengan sifatnya yang liar dan keinginannya untuk menundukkan segalanya, Gilgamesh awalnya justru menjadi ancaman bagi kedamaian Uruk. Ia adalah sosok pahlawan yang belum menemukan jalannya, raja yang lebih menyerupai tiran ketimbang pelindung. Meski demikian, narasi para penulis tablet Tanah Liat tidak hanya menekankan sisi gelapnya. Mereka menggambarkan Gilgamesh sebagai jiwa muda yang belum matang, seorang penguasa yang masih mencari arti dari kekuatan yang diwariskan kepadanya. Seperti tanah liat yang baru dibentuk, ia masih kasar dan penuh cacat, namun berpotensi menjadi sesuatu yang bernilai abadi. Selain itu, dalam mitologi yang diwariskan melalui bait-bait kuno, Ninsun sang ibu digambarkan sebagai sosok yang penuh kasih dan doa. Ia sering bermunajat kepada para dewa agar anaknya diberi kebijaksanaan, bukan hanya kekuatan. Sementara itu Lugalbanda, yang konon pernah melakukan perjalanan spiritual melintasi gurun dan gua sakral, diyakini menurunkan jiwa petualang kepada Gilgamesh. Dari sini kita melihat bahwa meski ia sering digambarkan keras kepala, sesungguhnya ada benih jiwa spiritual dan keberanian sejati dalam dirinya. Legenda bahkan menyebutkan bahwa sejak masih remaja, Gilgamesh telah mengalahkan binatang buas di padang, menumbangkan raksasa kecil, dan menantang para prajurit terbaik. Uruk hanya untuk membuktikan bahwa tidak ada yang bisa menandingi kekuatannya. Tindakan ini mempertegas dirinya sebagai pemimpin tak terbantahkan, tetapi sekaligus menumbuhkan ketakutan dan jarak antara dirinya dengan rakyat. Dalam bayangan inilah benih kesepian juga mulai tumbuh di hatinya, meski ia sendiri belum menyadarinya. Dari sinilah awal mula legenda Gilgamesh terbentuk. Ia bukan hanya dilahirkan untuk menjadi raja, tetapi untuk menjalani perjalanan panjang. Perjalanan yang akan mengubah dirinya dari seorang penguasa yang ditakuti menjadi seorang pahlawan yang dipahami. Dan perjalanan itu dimulai dengan kelahirannya yang penuh paradoks. Setengah dewa yang ingin menjadi manusia sempurna,
dan setengah manusia yang bercita-cita melampaui dewa. Uruk adalah salah satu kota terbesar di tanah Sumer, tempat di mana sungai Efrat mengalir dan memberi kehidupan pada ladang-ladang yang luas. Kota ini berdiri sebagai pusat kebudayaan, perdagangan, dan ritual keagamaan. Di dalam dindingnya yang megah, Uruk memancarkan kejayaan yang tak tertandingi pada zamannya. Inilah panggung utama di mana kisah Gilgamesh sebagai raja, sekaligus manusia akan dipahat dalam ingatan sejarah. Tembok Uruk menjadi lambang yang paling menonjol dari kekuasaan dan ambisi Gilgamesh. Konon, ia memerintahkan rakyatnya untuk membangun benteng batu yang begitu tinggi dan panjang, hingga mata manusia biasa nyaris tak dapat melihat ujungnya. Bagi para penduduk, tembok itu memberikan perlindungan dari serangan musuh luar. Namun bagi para penulis epik, tembok tersebut juga melambangkan ego seorang raja muda yang ingin meninggalkan jejak keabadian. Ia ingin dunia mengingat bahwa di masanya Uruk berdiri tegak seperti benteng para dewa. Di dalam tembok ini berdiri kuil-kuil agung, termasuk Eanna yang didedikasikan untuk Inanna atau Ishtar, dewi cinta dan perang. Kuil tersebut bukan sekadar tempat ibadah, melainkan juga pusat kekuasaan ekonomi dan budaya. Di sanalah upacara perayaan serta ritual keagamaan dilakukan, mengikat rakyat. Uruk dalam sebuah kehidupan yang tak pernah lepas dari campur tangan ilahi. Gilgamesh sebagai raja memiliki peran penting dalam memastikan semua ritual berjalan. Sebab dalam kepercayaan Sumer, keseimbangan antara manusia dan dewa bergantung pada kepemimpinan raja. Namun di balik kemegahan itu, kehidupan sehari-hari rakyat tidak selalu bahagia. Banyak yang mengeluh karena kerja paksa dalam proyek-proyek besar sang raja. Para pria dituntut untuk mengerahkan tenaga di bawah terik matahari, sementara wanita harus tunduk pada aturan yang berat. Gilgamesh seringkali menuntut hak raja yang menyinggung rasa keadilan rakyat, sehingga doa-doa penuh keluh kesah mereka kerap dilantunkan di kuil. Meski demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa Uruk tetap berkembang menjadi pusat perdagangan dengan pasar yang ramai, gudang biji-bijian yang penuh, serta jalanan yang ramai oleh pedagang dan pengrajin. Kota ini juga menjadi tempat berkumpulnya para penulis, juru tulis, dan pemuka agama. Mereka menyalin doa, menghitung hasil panen, dan mencatat nama raja dalam prasasti tanah liat. Melalui tangan merekalah kisah Gilgamesh abadi, tertulis dalam aksara paku yang kelak ditemukan ribuan tahun kemudian. Dengan demikian, Uruk bukan hanya sebuah kota tetapi juga rahim tempat lahirnya kisah-kisah besar peradaban manusia. Di masa Gilgamesh, Uruk mencapai puncak kejayaannya dalam pembangunan dan kekuatan militer. Ia memerintahkan pembentukan pasukan yang tangguh, melatih para prajurit muda, serta memperluas pengaruhnya ke kota-kota sekitar. Namun kejayaan ini tidak datang tanpa harga. Rakyat yang lelah, yang merasa hak mereka terampas, mulai mengeluh dalam bisikan lalu dalam doa yang lebih keras. Mereka tidak lagi hanya memuji, melainkan juga memohon agar para dewa menurunkan penyeimbang bagi sang raja. Meski begitu, dari sudut pandang sejarah, Uruk memang pantas disebut kota megah. Temboknya menjadi salah satu pencapaian teknik yang menakjubkan pada zamannya. Ladangnya menghasilkan gandum dan kurma yang melimpah, sungai yang melintas membawa kapal-kapal kayu syarat muatan dagang dari jauh. Musik, nyanyian pujian, serta tarian di kuil menjadi denyut nadi budaya yang mengikat masyarakat. Gilgamesh sendiri, meski arogan, selalu ingin membuktikan bahwa tak ada kota yang bisa menyaingi Uruk. Para penulis tablet menggambarkan Uruk dengan kebanggaan, seolah-olah kota itu adalah perpanjangan tubuh sang raja. Mereka menulis tentang jalan-jalan lebar, gerbang besar dengan ukiran ilahi, serta menara kuil yang menjulang tinggi. Semua itu membuat Uruk bukan hanya tempat tinggal manusia, tetapi juga cermin bagi hubungan manusia dengan para dewa. Dalam pandangan rakyat Sumer, kota bukan sekadar kumpulan rumah, melainkan pusat kehidupan, tempat roh dan manusia berbaur. Dalam bayangan tembok dan kuilnya, Gilgamesh meneguhkan dirinya sebagai penguasa yang ingin dikenal bukan hanya oleh rakyatnya, tetapi juga oleh generasi yang akan datang. Ia percaya bahwa tembok yang dibangunnya akan bertahan lebih lama dari tubuhnya sendiri. Ironisnya, tembok itu memang menjadi saksi bisu yang bertahan, sementara kisah hidupnya ditulis dan diceritakan kembali sebagai pelajaran bagi umat manusia. Dengan demikian, Uruk bukan hanya panggung di mana Gilgamesh berkuasa, tetapi juga sebuah tokoh tersendiri dalam kisah epik ini. Kota itu adalah tubuh kolektif dari mimpi, penderitaan, doa, dan kejayaan bangsa Sumer. Tanpa Uruk, Gilgamesh hanya seorang penguasa lain yang datang dan pergi. Dengan Uruk, ia menjadi legenda, bagian dari peradaban pertama yang menuliskan arti kepahlawanan, kekuasaan, dan kefanaan.
Ketika doa rakyat Uruk yang resah naik ke langit, para dewa mendengar keluh kesah itu. Mereka melihat bahwa Gilgamesh, sang raja setengah dewa, telah menggunakan kekuatannya tanpa kendali. Ia menindas rakyat, menuntut hak yang tak seharusnya, dan memaksa semua tunduk pada kehendaknya. Para dewa kemudian bersepakat, harus ada kekuatan penyeimbang, seseorang yang dapat menguji kesombongan Gilgamesh dan menuntunnya menemukan jalan yang benar. Dari kesepakatan itulah lahir Enkidu. Enkidu tidak lahir dari rahim manusia, melainkan diciptakan dari tanah liat dan kehidupan padang rumput. Ia dirancang sebagai makhluk yang kuat, liar, dan dekat dengan alam. Rambutnya panjang, tubuhnya berotot, dan ia hidup di antara hewan-hewan liar. Ia minum dari sungai bersama rusa, ia berlari secepat kijang, dan ia melindungi kawanan binatang dari para pemburu. Dalam dirinya, para dewa memadatkan kebebasan alam dan kekuatan yang murni, tanpa tersentuh kesombongan manusia. Kehadiran Enkidu segera menjadi cerita di kalangan rakyat. Para pemburu yang gagal menangkap hewan buruannya karena digagalkan oleh Enkidu datang melapor. Mereka berkata ada sosok aneh yang menjaga binatang di padang, lebih kuat dari manusia manapun. Laporan itu sampai ke telinga Gilgamesh. Namun sang raja muda tidak gentar. Baginya, kabar itu hanyalah kesempatan untuk membuktikan bahwa tak ada makhluk yang bisa menandingi dirinya. Namun para dewa memiliki rencana lain. Mereka mengutus seorang wanita bijak dari kuil, seorang pendeta sekaligus pelacur suci bernama Shamhat. Ia ditugaskan untuk menjinakkan sisi liar Enkidu dengan daya tarik manusia, membawa dirinya keluar dari hutan menuju dunia kota. Shamhat menemukan Enkidu di padang, lalu merayunya dengan kelembutan dan kasih sayang. Selama beberapa hari mereka bersama, dan melalui kedekatan itu Enkidu mulai berubah. Setelah bersatu dengan Shamhat, hewan-hewan yang dulu menjadi sahabatnya menjauh. Enkidu mendapati dirinya tidak lagi sepenuhnya menjadi bagian dari alam. Ia mulai merasakan emosi manusia, memahami bahasa, dan merasakan panggilan untuk sesuatu yang lebih besar daripada kebebasan liar. Shamhat membisikkan padanya tentang Uruk, tentang tembok megah, dan tentang Gilgamesh yang berkuasa di sana. Ia mengatakan bahwa takdir Enkidu adalah pergi ke kota itu, menghadapi sang raja, dan menemukan arti keberadaannya. Perjalanan Enkidu menuju Uruk adalah langkah pertama dalam takdir yang akan mengubah hidup Gilgamesh. Ia memasuki kota dengan penuh rasa ingin tahu. Tubuhnya yang masih kasar membuat rakyat terperangah. Saat kabar kedatangannya sampai pada Gilgamesh, raja itu merasa terhina. Bagaimana mungkin ada seseorang yang dianggap setara dengannya? Amarahnya menyala, dan ia segera memerintahkan agar Enkidu dibawa menghadap. Pertemuan pertama antara Gilgamesh dan Enkidu meledak menjadi pertempuran sengit. Mereka bertarung di jalanan Uruk, saling menghantam dengan kekuatan yang luar biasa. Tembok berguncang, rakyat terperangah, dan tanah bergetar di bawah pijakan mereka. Tidak ada yang mau mengalah. Namun pada akhirnya keduanya menemukan sesuatu yang tidak mereka sangka, rasa hormat. Gilgamesh yang selama ini tidak pernah menemukan tandingan, merasakan untuk pertama kali bahwa dirinya tidak sendirian di dunia ini. Enkidu, yang lahir untuk menentangnya, menemukan bahwa di balik kesombongan sang raja ada jiwa yang rapuh dan kesepian. Dari pertarungan itu lahirlah sebuah persahabatan yang akan dikenang sepanjang masa. Rakyat Uruk menyambut kehadiran Enkidu dengan rasa lega. Mereka melihat bahwa akhirnya ada sosok yang bisa menahan arogansi Gilgamesh. Dan bagi Gilgamesh sendiri, Enkidu menjadi saudara yang tidak pernah ia miliki, cermin yang memantulkan sisi manusiawinya. Dari hari itu, dua sosok ini tidak terpisahkan. Mereka makan bersama, berbincang, dan yang terpenting mereka mulai merencanakan petualangan besar yang akan membawa mereka melintasi batas kota, hutan, dan bahkan dunia. Kehadiran Enkidu bukan hanya jawaban doa rakyat, tetapi juga titik balik dalam hidup Gilgamesh. Untuk pertama kalinya, raja muda itu mengenal arti persahabatan sejati, sesuatu yang lebih kuat daripada kekuasaan atau tembok megah. Dan dengan kehadiran Enkidu, legenda Gilgamesh akhirnya menemukan sayapnya. Karena tanpa Enkidu, kisah ini tidak pernah menjadi epos, melainkan hanya cerita tentang seorang raja sombong yang akhirnya dilupakan. Setelah persahabatan antara Gilgamesh dan Enkidu tumbuh, keduanya tidak lagi hanya sekadar raja dan penantang. Mereka menjadi saudara seperjuangan, dua jiwa yang saling melengkapi. Namun persahabatan ini segera diuji oleh hasrat Gilgamesh yang tak pernah puas. Ia ingin menorehkan namanya dalam sejarah, bukan hanya sebagai Raja Uruk, tetapi sebagai pahlawan yang menaklukkan tantangan terbesar yang bisa dibayangkan. Gilgamesh memandang ke arah hutan cedar,
Wilayah yang luas dan misterius dijaga oleh makhluk mengerikan bernama Humbaba. Hutan ini bukan sekadar kumpulan pohon megah yang menjulang ke langit, melainkan kawasan suci yang dikuasai para dewa. Humbaba, raksasa penjaga yang wajahnya digambarkan menakutkan dan suaranya bergema seperti badai, ditunjuk oleh Dewa Enlil untuk menjaga hutan itu dari tangan manusia. Bagi rakyat biasa, sekadar menyebut nama Humbaba sudah cukup untuk membuat bulu kuduk merinding. Namun bagi Gilgamesh, sosok itu adalah tantangan yang harus ditaklukkan. Ia berkata kepada Enkidu, "Jika kita mampu menaklukkan Humbaba, nama kita akan diingat selamanya. Kita akan menorehkan keberanian yang tidak bisa dilupakan." Enkidu, yang berasal dari alam liar dan lebih mengenal kekuatan hutan, awalnya gentar. Ia memperingatkan bahwa Humbaba tidak dapat diremehkan, bahwa hutan itu penuh dengan kutukan dan perangkap ilahi. Tetapi Gilgamesh yang penuh semangat berhasil meyakinkannya. Ia berkata bahwa hidup tanpa keberanian adalah hidup yang kosong. Akhirnya Enkidu luluh, dan keduanya memutuskan untuk berangkat menuju petualangan besar rakyat Uruk cemas. Mereka berdoa di kuil, memohon agar para dewa melindungi dua pahlawan itu. Sang ibu Ninsun bahkan memanjatkan doa khusus kepada Dewa Matahari, Shamash, agar membimbing langkah anaknya. Doa itu menjadi restu ilahi yang memberi kekuatan pada Gilgamesh dan Enkidu ketika mereka melangkah keluar dari gerbang kota menuju hutan suci. Perjalanan mereka penuh rintangan. Mereka melewati padang pasir yang luas, mendaki pegunungan yang tinggi, dan menghadapi mimpi buruk di malam hari. Dalam setiap mimpi, Gilgamesh melihat tanda-tanda bahaya, namun Enkidu menafsirkannya sebagai pertanda bahwa para dewa menyertai mereka. Kedua sahabat itu saling menguatkan, mengikat persaudaraan mereka lebih erat lagi. Ketika akhirnya mereka tiba di tepi hutan cedar, mereka tertegun. Pohon-pohon menjulang setinggi menara. Cahaya matahari hanya menyelinap samar di antara dedaunan yang rapat. Suasana hening namun penuh wibawa. Seolah-olah setiap batang kayu memiliki mata yang mengawasi. Dan di tengah hutan itu terdengar nafas berat Humbaba, penjaga yang siap menghadang siapapun yang berani masuk. Pertempuran pun tak terelakkan. Humbaba muncul dengan wajah yang mengerikan, suaranya mengguncang udara, dan langkahnya membuat tanah bergetar. Gilgamesh maju dengan keberanian, sementara Enkidu bertarung di sisinya dengan keganasan alam. Mereka saling menyerang, menebas, dan menghindar. Tetapi Humbaba tidak mudah dikalahkan. Ia adalah ciptaan para dewa penjaga yang diberkati kekuatan gaib. Saat pertarungan memuncak, Dewa Matahari Shamash mengirimkan angin badai untuk membantu Gilgamesh dan Enkidu. Angin itu menahan langkah Humbaba, melemahkan kekuatannya, sehingga kedua sahabat itu berhasil menjatuhkannya. Humbaba yang terdesak memohon belas kasihan, menawarkan diri menjadi hamba mereka jika nyawanya diampuni. Disinilah Gilgamesh dan Enkidu menunjukkan perbedaan hati. Enkidu mendesak agar Humbaba segera dibunuh, karena jika ia dibiarkan hidup, ia akan bangkit kembali dengan kekuatan lebih besar. Gilgamesh meski sempat ragu akhirnya mengikuti saran sahabatnya. Dengan satu tebasan mereka mengakhiri hidup penjaga hutan itu. Kemenangan itu menggema, mereka menebang pohon cedar yang megah. Kayunya dipakai untuk membangun gerbang kota Uruk dan mempersembahkan sebagian pada para dewa. Gilgamesh merasa puas karena ia telah mengukir prestasi besar yang akan dikenang. Namun kemenangan ini juga menorehkan noda. Dengan membunuh Humbaba, mereka telah menentang kehendak para dewa, meski rakyat Uruk menyambut mereka sebagai pahlawan. Di alam gaib, murka para dewa mulai tumbuh. Petualangan di hutan cedar bukan hanya kisah keberanian, tetapi juga awal dari rantai peristiwa yang akan membawa Gilgamesh dan Enkidu pada ujian yang lebih berat. Humbaba telah tumbang, dan nama Gilgamesh mulai bersinar. Namun harga dari kesombongan manusia terhadap kehendak dewa perlahan menunggu di balik bayangan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda suka dengan konten seperti ini, silahkan klik tombol like dan subscribe. Silahkan tinggalkan komentar dan share video ini.